Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap ceria, dan sehat walafiat, sehingga hari ini tetap konsentrasi untuk mengikuti mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo, silakan berdoa dulu ya. Setelah berdoa, mari kita bahas bersama-sama mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kita akan memulai mata pelajaran pada hari ini pada pelajaran keempat, yang mana kita akan membahas masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pelajaran ini terdapat pada halaman 25 pada e-book yang Ibu kirimkan pada Classroom. Di mana pada halaman pertama kita bisa melihat ada sebuah lirik lagu. Ya, bisa lihat. Di sini ada lirik lagu yang berbunyi, ayo kita coba nyanyikan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bernyanyi bersama-sama. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, 1, 2, 3 sayang semuanya. Bagaimana? Sudah bisa liriknya? Ini sama dengan lirik satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang ibu ayah, 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah, bagaimana? Sudah bisa liriknya? Kita ulang lagi. Kita mulai. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu ayah, 1, 2, 3 sayang semuanya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, itu tadi lirik, boleh dihafalkan, boleh dinyanyikan, tapi itu hanya sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa kita harus mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai kedua orang tua kita, dan mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Mau dia hewan, mau dia manusia, mau dia tumbuhan, kita harus mencintai semuanya agar kita tetap berbuat baik selama kita hidup di muka bumi ini. Kemudian kita kembali pada pembahasan kita sebelumnya, yaitu membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, pada lembaran berikutnya ada poin A yang harus kita pahami, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sini dalam buku bercerita, pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang pada waktu itu gubernur kerajaan Habsyi di Yaman. Raja ini beserta rombongannya hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat, dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Ini beserta dengan rombongannya pergi ke Mekah. Tujuannya bukan untuk niat baik, tetapi untuk menghancurkan kota Mekah, karena raja ini iri. Kenapa di kota Mekah setiap tahunnya selalu padat oleh penduduk untuk melaksanakan haji, sehingga ada niat untuk menghancurkan kota Mekah. Kemudian ini iri, dan Abraha berusaha membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Mekah. Abraha mendirikan gereja besar di Sana'a
yang bernama Al-Qules. Namun tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qules itu. Abraham marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Jadi untuk menarik perhatian umat, membangun sebuah gereja besar namanya gereja Al-Qules. Niatnya untuk menarik perhatian umat manusia atau orang-orang lain agar tidak lagi pergi ke Mekah untuk melihat atau mengunjungi Ka'bah, tetapi pergi ke gereja besar yang dibangun oleh Abraha, yaitu yang bernama Al-Qules. Tapi tak seorang pun yang mau datang ke sana sehingga Abraha marah dan iri. Nah, selanjutnya Abraham marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Karena keirian dan marah besar sehingga Abraham mengerahkan tentara untuk menghancurkan Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk, termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib. Nah, pada saat menuju ke kota Mekah, Abraham merampas harta benda penduduk, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib. Nah, di sini Abraham selain untuk menghancurkan Ka'bah tetapi juga berbuat aniaya kepada penduduk yang ada di sekitarnya atau yang dilaluinya, termasuk kepada kakek dari Nabi Muhammad SAW, yaitu mengambil 100 ekor unta dari Abdul Muthalib. Nah, sekarang kita lanjut. Abdul Muthalib tidak menyangka kedatangan utusan Abraha supaya menghadap ke Abraha. Yang pada akhirnya Abdul Muthalib meminta untanya untuk dikembalikan dan bersedia mengungsi bersama penduduk, dan Abdul Muthalib berdoa kepada Allah supaya Ka'bah diselamatkan. Ternyata Abdul Muthalib meminta untanya untuk dikembalikan dan bersedia untuk mengungsi. Dan selain untuk meminta untanya kembali, kemudian Abdul Muthalib berdoa, semoga Allah SWT menyelamatkan Ka'bah dari serangan dan niat buruk dari Abraha beserta rombongannya ini. Keadaan kota Mekah, karena tadi Abdul Muthalib bersama dengan masyarakat yang lainnya sudah mengungsi, sehingga Abraha dan pasukannya leluasa masuk ke kota Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian, siapa yang sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Nah, dengan kekuasaan Allah, karena tadi orang-orang berdoa, Abdul Muthalib berdoa agar menyelamatkan Ka'bah dari kehancuran, Allah mengijabah doa tersebut sehingga Allah mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Jadi burung itu dikirim oleh Allah membawa sebuah kerikil sijil di paruhnya. Kalau paruhnya itu burungnya seperti ini, kemudian paruhnya di sini, kemudian dibawalah kerikil itu di paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut sehingga tembus ke badan sampai mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Jadi kerikil ini merupakan kerikil yang sangat panas. Burung kerikil ini tepat dijatuhkan di atas kepala masing-masing pasukan Abraha sehingga tembus sampai para pasukannya mati. Peristiwa itu diabadikan dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Bagaimana bunyinya? Sama ayatnya yang diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarbihim bijaratin min sijil. Faj'alahum kasfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Yang artinya pada ayat pertama,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang artinya, tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi di sini peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Fil yang artinya gajah. Di situ peristiwa bahwa apa yang mereka lakukan itu semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Jadi niat buruk untuk menghancurkan Ka'bah, Allah langsung mengutus seekor burung. Bagaimana mungkin seorang manusia dengan pasukan yang gagah perkasa bisa kalah oleh burung ababil? Begitulah kuasa Allah. Jika Allah yang berkehendak, maka jadilah. Sehingga di ayat kelima ini sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi karena tadi batu-batu yang dijatuhkan di atas kepala para pasukannya sehingga berlubang-lubang, tembus hingga ke bawah sehingga pasukannya semuanya. Kita lanjutkan pembahasannya. Kegagalan pasukan gajah yang menghancurkan Ka'bah kemudian. Kegagalan pasukan gajah menghancurkan Ka'bah merupakan kabar gembira bagi kafir Quraisy. Karena tadi pasukan ini tadi sudah dikalahkan, sudah pada meninggal, sehingga ini merupakan kabar baik bagi penduduk Mekah, itu bagi kafir Quraisy. Kekalahan pasukan Abraha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Mekah. Jadi kekalahan ini sangat berarti bagi penduduk Mekah. Artinya mereka bisa kembali ke tempat asal mereka yang awalnya tadi mereka mengungsi karena ada pasukan. Sekarang kekalahan mereka oleh burung ababil ini, mereka bisa kembali lagi ke kota Mekah. Kemudian kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bagi suatu peristiwa masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah. Jadi peristiwa itu bagi sebagian masyarakat Mekah pada waktu itu menganggap bahwa jika tempat ini atau Ka'bah, kota Mekah, diselamatkan dari peristiwa kehancuran yang seharusnya terjadi pada saat itu tapi tidak terjadi, ini merupakan suatu pertanda bahwa akan ada peristiwa yang berkaitan dengan penyembahan Allah. Karena tempat Ka'bah tersebut dibangun oleh Nabi Ibrahim. Artinya, Nabi Ibrahim pada waktu itu menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah, sehingga jika pada waktu itu Ka'bah bisa diselamatkan, artinya akan ada sesuatu yang terjadi terkait dengan tempat ibadah tersebut. Kemudian kita lanjut. Kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan di waktu yang tepat. Tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Dengan waktu yang tepat. Jadi saat mereka mengungsi, sudah tidak ada penduduk Mekah, maka Allah datangkan pertolongan untuk menghancurkan pasukan yang berniat menghancurkan Ka'bah tersebut. Nah, kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa penghancuran kota Mekah dan dikalahkannya pasukan Abraha merupakan
peristiwa yang terkait dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kejadian itu terjadi selang beberapa waktu, kemudian Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi, tepatnya di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Abdullah mempunyai ayah yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini merupakan orang Quraisy, dari suku Quraisy yang tadi sempat dirampas untanya oleh pasukan Raja Abraha. Ayah Nabi Muhammad SAW telah meninggal semenjak Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, ayah beliau sudah meninggal saat beliau baru berumur 3 bulan dalam kandungan ibunya. Sedangkan ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab. Nah, Abdullah meninggal dunia di kota Yasrib atau dikenal dengan nama Madinah dalam perjalanan berdagang ke Syam. Jadi mayoritas dulu penduduk kota Mekah itu berdagang, mereka pindah dari satu kota ke kota lain. Nah, ayah Nabi Muhammad SAW ini meninggal saat berdagang ke negeri Syam. Jadi kan tempatnya tadi di kota Mekah, kemudian berdagang pindah-pindah tempat, kemudian meninggal dunia di kota Yasrib atau dikenal dengan nama Madinah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keturunan yang terhormat. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib adalah seorang pemuka kaum Quraisy di Mekah yang paling disegani. Jadi Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan yang baik, paling disegani di kota Mekah. Abdul Muthalib percaya masyarakat sebagai penjaga Ka'bah yang diberi hak untuk memegang kunci Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memiliki kakek yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini merupakan penjaga dari Ka'bah. Beliau memegang kunci Ka'bah sehingga memiliki akses untuk keluar masuk di Muhammad adalah pemberian dari kakeknya Abdul Muthalib. Muhammad memiliki arti yang terpuji. Nah, jadi nama Muhammad ini diberikan oleh kakek dari Nabi sendiri, yaitu Abdul Muthalib, yang artinya terpuji. Jadi nama Nabi ini merupakan suatu doa yang diberikan oleh kakek agar beliau memiliki sifat terpuji. Abdul Muthalib memberi nama Muhammad berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat. Jadi nama itu merupakan suatu doa dari kakeknya untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembahasan selanjutnya. Sekarang kita lanjut pada silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW, yang mana nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW bertemu pada nasab Kilab, di mana Abdul Muthalib, kemudian Hashim, kemudian Abdi Manaf, kemudian Qusay, kemudian Aminah, Wahab, Abdi Manaf, Zuhrah, Kilab. Jadi ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masih memiliki hubungan keluarga. Nah, begitulah penjelasan kita pada hari ini pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu di mana proses atau peristiwa yang terjadi sekitaran kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana tadi ada peristiwa
penyerangan kota Mekah, kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW, silsilah keluarganya, kemudian dari suku apa Nabi Muhammad SAW berasal. Nah, jika anak-anakku memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan kembali kepada Ibu. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak jika berada di luar rumah. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.